Orang yang ngadep boleh jagung, orang yang jagung boleh teturun, gitu. Orang yang teturun, oh nanti ya, itu kira pun zaman itu dia belajar, mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi 'alan nabiyil mab'us sayyidil mujtaba imamil huda sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para kiai, ustaz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah menghirup segarnya udara pagi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita dipertemukan di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ini adalah satu nikmat yang begitu luar biasa, yang tidak diberikan kepada setiap orang. Maka kita wajib bersyukur terhadap nikmat ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pagi ini kita akan mengkaji tentang nafkah, karena ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka wajib untuk kita ketahui. Di dalam surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru
lahuma wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Qul, katakanlah, sampaikanlah wahai Nabi kepada umatmu, apa yang harus disampaikan oleh Nabi? Maka Nabi menyampaikan, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku itu ya basutu, meluaskan ar-rizqa, rizki, liman yasha, terhadap siapa saja yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Terus kita semua ya diberitahukan, diinformasikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rizki dan meluaskan rizki itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya kita semua diberikan rizki. Wa yaqdiru lahu, dan Allah juga menyempitkan rizki itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yang namanya rizki itu ada yang diluaskan, ada yang disempitkan, tetapi semuanya dikasih oleh Allah. Walaupun kadarnya berbeda-beda, ada yang dikasih yang berlipat luas, bahkan mungkin nggak habis, tapi juga ada orang yang diberikan oleh Allah ya hanya dengan kecukupan saja, tetapi semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan, wa ma anfaqtum, dan apa saja yang engkau nafkahkan. Maksudnya apa saja di sini dari rizki yang Allah karuniakan itu, min syai'in, dari yang sedikit, dari apa yang Allah karuniakan kepada kalian, fahuwa yukhlifu, maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yukhlifu, akan menggantinya. Jadi ketika kita memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita dari rizki yang Allah berikan kepada kita, dari kasab, dari kita bekerja, dari bisnis, dari pendapatan-pendapatan yang lain, jangan takut kalau Anda telah memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawab Anda itu. Karena apa? Fahuwa yukhlifu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengganti nafkah yang kita berikan itu. Wa huwa khairur raziqin, dialah Allah zat sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini terkait dengan nafkah.
Jadi di sini Allah menjanjikan kepada kita semua, ketika kita memberi nafkah itu, maka Allah akan mengganti dari apa yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata nafkah ya, itu dari kata nafaqo yang fiqhu, nafaqah, yang artinya adalah belanja habis meninggal. Kemudian dalam ayat ini disebut dengan anfaqo, yang artinya kata nafaqo ditambah dengan satu huruf alif mazid bi harfin wahidin, ditambah dengan huruf satu yaitu alif, di depannya menjadi anfaqo mazid. Mazid artinya harus subjeknya itu dua, ya, objeknya itu dua. Anfaqo artinya membelanjakan, memberikan, mengeluarkan, menghabiskan. Itu makna secara bahasa. Sehingga orang memberi nafkah itu yang memang mengeluarkan, menghabiskan harta yang ia miliki dalam rangka untuk kebutuhan dan keperluan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi nafkah itu memang begitu, mengeluarkan, menghabiskan, memberikan dari harta yang kita miliki. Memang tujuannya rezeki yang Allah karuniakan kepada kita itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa harta yang kita cari itu bukan kita tumpuk, tetapi harta yang kita dapatkan kita distribusikan lagi, kita keluarkan lagi. Tentu yang pertama adalah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, karena itu kewajiban. Nah, inilah yang disebut dengan nafkah. Terus yang namanya rezeki itu harus mengalir, Bapak Ibu sekalian, harus mengalir terus, itu namanya rezeki, nggak boleh berhenti. Kita dapat, kita keluarkan, dapat keluarkan, dapat keluarkan, dapat keluarkan, begitu sifatnya. Karena apa? Dengan mengeluarkan rezeki itu insya Allah menjadi berkah, menjadi berkah, berkah untuk diri kita, berkah kepada orang yang kita beri, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Itu sifat rezeki itu begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang sekedar menyimpan hartanya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, orang-orang yang sekedar menyimpan emas perak yang mereka miliki, wala yunfikunaha, tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashirhum, peringatkanlah wahai Nabi mereka itu, bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat-sangat pedih. Jadi ketika Allah memberi kepada kita, maka kita bagi, kita beri kepada orang lain.
terutama adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, orang yang menjadi tanggung jawab itulah merupakan kewajiban nafkah yang harus kita tunaikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebab-sebab nafkah, ya. Jadi sebab nafkah di dalam hukum Islam niku ada 3, Bapak Ibu sekalian. Mengapa nafkah itu wajib kepada kita? Itu ada 3 faktor. Yang pertama, nafkah itu wajib karena ada hubungan nasab ataupun kerabat. Terus ada hubungan nasab itu menyebabkan bahwa kita wajib untuk memberi nafkah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Allah ngendika, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, para ibu, yurdi'na, mereka itu memberikan nafkah, memberikan air susunya, menyusui auladahunna, anak-anak mereka. Sampai kapan? Haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Ini wajib ibu-ibu yang punya bayi, punya anak, wajib memberikan nafkah nyusui selama 2 tahun penuh. Ini kewajiban orang tua karena faktor anaknya, nasab. Liman arada ayyutimmar radha'ah, ya, bagi orang yang berkeinginan menyempurnakan susuannya. Ini ibu-ibu, para ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Jangan sampai kok punya anak ogah nyusui, karena ini kewajiban yang ditentukan oleh syariat. Aku mau nyusui anakku, pengen langsing, aku ora nyusui, diganti dengan susu sapi aja. Nanti anaknya dari sapi kabeh. Jadi wajib ibu-ibu harus menyusui putranya 2 tahun penuh. Nah ini salah satu cara untuk nopo keluarga berencana, Bapak Ibu sekalian. 2 tahun penuh nyusui, begitu. Jadi 2 tahun setelah itu punya anak lagi, begitu. Jangan sampai kemudian baru 6 bulan anaknya wis punya anak lagi, enggak penuh, enggak iso penuh nyusuinya itu. Ya, enggak iso penuh. Jadi ya 2 tahun itu ideal. Insya Allah kalau anaknya disusui 2 tahun itu cerdas, pinter, karena nyerap nutrisi secara sempurna dari orang tuanya. Begitu. Kemudian yang kedua, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan kepada para bapak wajib apa? Rizquhunna, memberikan rizki, makan, biaya hidup,
wa kiswatuhunna, dan pakaian untuk siapa? Mereka itu para ibu yang sedang menyusui itu, maksudnya para istri dan juga anak-anaknya. Niki bapak-bapak nggih. Jadi bapak-bapak bertanggung jawab untuk mencari nafkah, untuk memberikan rezeki untuk istrinya yang sedang menyusui itu dan juga anak-anaknya. Yaitu berupa pangan, sandang. Dalam tempat yang lain papan. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah niki Bapak Ibu sekalian, caranipun adalah dengan cara yang ma'ruf. Terus kalau mencari rezeki caranipun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar menurut syariat. Ampun kemudian kita itu ngingoni memberi makan untuk keluarga kita dengan cara mungkar. Rezeki yang kita ambil dengan cara haram, zaknya haram, ya, dengan cara menzalimi orang, dengan cara mengambil tanpa hak. Nah niki. Terus nafkahipun caranipun dicari dengan cara al-ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Memberikannya juga dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Begitu. Maksudnya memberikan dengan cara yang ma'ruf itu ya bagaimana cara bergaul kita dengan keluarga kita, istri, suami, anak-anak itu dengan cara yang baik. Terutama dalam kaitannya dengan memberi makan itu dengan cara yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya. Begitu. Nah niki kewajiban orang tua kepada anak ngoten niku. Nafkah karena hubungan nasab. Kemudian yang kedua, surat Al-Isra ayat 23 itu terkait kewajiban anak kepada orang tua. Allah menyatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada, dan telah menetapkan, menentukan, mewajibkan siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Apa yang diwajibkan Tuhanmu? Ala ta'budu illa iya, janganlah kalian itu menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu ketentuan, ketetapan Allah, kodoknya Allah, ya, ketetapan Allah. Yang pertama, yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan. Maka kewajiban anak kepada orang tua salah satunya, ya, berbuat, yang dimaksudkan dengan ihsan di sini
salah satu daripada kewajiban ihsan seorang anak kepada orang tua itu adalah memberikan nafkah. Jadi orang tua apalagi sudah lanjut usia nggak bisa bekerja, maka seorang anak wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Jangan sampai kemudian kita sebagai anak lempar-lemparan tanggung jawab. Cek nih adikku wae tinggalnya di tempat orang tua. Aku nggak bertanggung jawab. Dia yang tinggal di rumah orang tua, yang tanggung jawab ngopeni, ngingoni. Kalau saya kan enggak. Yang lainnya, loh saya itu sudah ngerumah tiap hari, seharusnya yang nggak tinggal di rumah ini kan harusnya yo kirim duit ngopeni orang tua, saling lempar-lemparan ngoten. Akhirnya orang tua nggak kopen, dingoni ora, diopeni ora. Nah, sampai anak begitu durhaka kepada orang tua. Orang tua itu sangat senang anak itu memberikan sesuatu walaupun jumlahnya sedikit. Wong tua ki biasanya orang ngarani isin. Ngarani ki isin, kadang-kadang dikasih oleh anak itu ya isin. Kadang-kadang orang tua itu diberi oleh anak, dipulangkan lagi lebih banyak lagi melalui siapa? Cucunya. Melalui cucunya. Nah itu. Oleh sebab itu ya kebangetan kalau ada anak ora open karo wong tuane. Karena dari semenjak kecil diopeni si anak, dibesarkan, dididik sampai bisa bekerja, mencari nafkah, berkeluarga. Loh, setelah berkeluarga lali karo wong tuwa, ini kan ya kurang ajar. Maka di sini Allah menetapkan dengan ungkapan waqadha. Qadha niku ketetapan yang sangat kuat. Menjadi qadhaipun Allah bahwa seorang anak harus ihsan kepada orang tua. Ihsanipun nggih wonten niku memberikan nafkah kepada orang tua. Niki ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kok kemudian orang tua kita itu kelaparan, padahal kita hidupnya berkecukupan. Jangan sampai kasus mungkin itu terulang. Dulu pernah terjadi nggih? Dua orang tua meninggal dunia, anaknya nggak ada yang tahu, tetangganya nggak ada yang tahu. Itu durhaka anak yang demikian. Makanya harus betul-betul kita baca ayat Al-Quran ini supaya kita paham kalau nafkah itu bukan sekedar kepada istri, anak-anak kita, tetapi juga orang tua kita, karena itu adalah hubungan nasab. Dan jangan sampai kok kemudian kita lempar-lemparan dengan saudara-saudara kita, iren-irenan dengan saudara-saudara kita. Wong ngopeni wong tuwa dalam rangka birrul walidaini, iren sama saudara-saudara kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Niki Bapak Ibu sekalian, hubungan nasab ini menjadi tanggung jawab kita. Yang lain mungkin juga kerabat-kerabat kita.
Kemudian yang kedua, sebab kewajiban nafkah itu hubungan pernikahan. Sebab karena faktor pernikahan menjadi sebab kita berkewajiban ngingoni nafkahi. Seorang laki-laki ketika sanggup menikahi seorang wanita, berarti dia sanggup untuk menafkahi. Makanya Kanjeng Nabi menika ngendika, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu sudah mampu dalam hal nafkah, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Itu perintah Kanjeng Nabi. Maka hubungan pernikahan menikah menjadi sebab bagi kita semua untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga kita. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu khutbah itu beliau menyampaikan ngeten iki, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian itu fin nisa, dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya ya, akhadtumuhunna, kalian itu mengambil wanita itu bi amanatillah, karena faktor itu adalah amanah Allah. Jadi wanita yang kita nikahi itu adalah amanahnya Allah, dititipkan kepada kita. Wastahlaltum furujahunna, dan kalian halalkan farjinya bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Maksudnya akad itu kan dengan kalimat Allah. Oleh sebab itu, walahunna alaikum rizquhunna, walahunna, maka perempuan itu berhak alaikum, terhadap kalian, apa? Rizquhunna, nafkahnya. Wa kiswatuhunna, pakaiannya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Begitu. Ini karena hubungan pernikahan, hubungan perkawinan, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena faktor ikatan nikah itu menjadi sebab bagi kita untuk memberikan nafkah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kewajiban nafkah itu karena faktor hubungan kepemilikan ataupun tanggung jawab. Dalam kepemilikan menika nggih umpamanipun panjenengan ini dalam hal kebendaan. Dalam hal kebendaan jenengan memiliki ayam, burung, mendo, sapi, ikan yang kita pelihara, wajib untuk kita berikan nafkah. Jangan sampai kelaparan. Kalau apa yang kita miliki itu berupa makhluk hidup kok sampai kelaparan, nanti di akhirat akan menuntut kita karena tanggung jawab kita. Terus kalau kita memiliki sesuatu, hobi sesuatu, jangan sampai menelantarkan. Jangan apalagi kok menyiksanya, tidak memberi makan. Maka kita akan dituntut ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan kepemilikan. Ya, kita punya kucing, kita pelihara kucing itu dengan baik, kita kasih makan,
Nek tuane kok makane enak, ya dikasih makan yang enak. Jangan kok kemudian tuannya itu makannya daging, kucingnya dikasih tulangnya. Ya, ya mau dikasih dagingnya yang ngopo ya. Ngoten. Jadi ya kita kasih begitu karena kita sudah ngambil kucing itu menjadi ingon-ingon. Ayam juga sama begitu, yang lainnya. Jangan sampai kok kemudian kelaparan, menderita, maka bisa menuntut hak nafkah itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kaitannya dengan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Hubungan kerja, karyawan dengan dengan yang memiliki tempat kerja dan lain sebagainya. Itu juga jangan sampai kok kemudian kita menyia-nyiakan. Kanjeng Nabi ngendika ihwanukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Saudara-saudara kalian yang mana Allah telah menjadikan di bawah kekuasaan kalian, fa'at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah makan mereka itu dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum mimma talbisun. Dan berilah mereka itu pakaian dari apa yang kalian pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Janganlah kalian itu membebani mereka ma yaghlibuhum, yang mana mereka itu tidak mampu untuk memikul beban itu. Fa in kalaftumuhum, sekiranya kok kalian memberikan beban kepada mereka, fa'ainuhum, maka tolonglah, bantulah dalam mengatasi pekerjaan mereka itu. Nah, ini kalau dalam kaitannya dengan hubungan kerja, jenengan kerjakan, orang lain kita ngerti, kita paham tentang kapasitas diri orang yang kita kerjakan itu, orang yang kita kerja, yang kerja kepada kita. Jangan sampai kok kita membebani kepada orang yang memang tidak mampu. Nah, begitu. Ini terkait dengan hubungan kepemilikan, hubungan tanggung jawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terkait dengan kadar nafkah. Seberapa nafkah yang kita berikan itu, di dalam surat At-Talaq Allah menyatakan falyunfiq mimma atahullahu, ya, falyunfiq, hendaklah kalian itu memberikan nafkah dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Terus yang namanya nafkah itu ya menurut kemampuan kita masing-masing. Allah tidak membebani di luar kapasitas diri kita. Maka masing-masing individu nafkahnya tentu berbeda-beda, mengeluarkan nafkah berbeda-beda menurut kemampuannya. Sebagai contoh, mempunyai seorang suami, ya masing-masing kita kan berbeda. Dari pekerjaannya, pendapatannya berbeda-beda. Maka seorang istri juga harus paham, jangan sampai kok menuntut di luar kemampuan suami, itu namanya zalim. Suaminya itu bisanya itu bekerja
mampu untuk membeli sepeda, dituntut untuk membeli mobil, ya ora bisa. Gak boleh begitu. Karena kemampuannya hanya bisa membeli sepeda. Kalau itu dilakukan, akibatnya adalah seorang suami terbebani yang kemudian mencari jalan pintas, mencari rezeki yang tidak halal. Yang penting ke rumah itu mendapatkan sesuatu yang banyak, padahal dari jalan yang tidak benar. Hasil korupsi, hasil maling, hasil kezaliman, hasil macam-macam yang dibawa ke rumah itu bukan dari sesuatu yang benar menurut syariat. Ya karena apa? Karena kalau tuntutannya itu besar sementara kemampuannya kecil, tentu dia akan mencari jalan yang tidak benar. Ini harus disadari oleh keluarga. Kalau tidak, maka banyak terjadi keluarga-keluarga yang makan sesuatu yang haram. Begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya korupsi terjadi di mana-mana itu Bapak Ibu sekalian. Karena tuntutan keluarga tinggi, sementara pendapatan suami itu tidak mencukupi untuk tuntutan keluarga. Nah itu kemarin itu di Temanggung itu kan pegawai bank ditangkap. Karena apa? Karena memalsu rekening dibobol. Sampai berapa? 7,8 miliar. Apa? Yo nyenengke istri nih. Tuku mobil, tuku omah apik. Pergi wisata sampai Korea, Singapura, Hong Kong. Seneng istrinya. Orang ngerti kalau itu pendapatannya dari maling. Setelah ketahuan maling, istrinya minta cerai. Bobrok niku nggih. Nah niki ngati-ngati Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan rumah tangga menika. Makanya saling mengingatkan. Maka istri sering-sering tanglet kalau dapat amplop tebel dari suaminya. Tanglet, "Mas, niki saking pundi?" Jangan, matur nuwun nggih Mas, matur nuwun, orang ngerti. Ngerti-ngerti dari korupsi. Niki saking pundi, untuk memastikan bahwa yang kita dapat, keluarga yang menikmati itu adalah dari hasil yang hak. Nah niki Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pahami bersama supaya apa? Supaya keluarga kita adalah keluarga yang selamat. Itu tujuan berkeluarga kan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tetapi kalau tuntutan banyak, kita tidak mampu, yang terjadi adalah kita yaitu mengambil jalan pintas, mengambil sesuatu yang bukan hak, yang mengakibatkan kita masuk ke dalam apinya neraka Allah, api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita baca di dalam banyak hadis, keutamaan nafkah itu begitu luar biasa. Kalau kita itu melakukan, memberikan nafkah itu dengan baik, luar biasa. Kata Kanjeng Nabi menika ngeten iki, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasodakta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlik, kata Nabi. 1 dinar yang kau berikan di jalan Allah, engkau nafkahkan di jalan Allah,
1 dinar yang kau berikan dalam rangka untuk menolong seseorang untuk memerdekakan diri. 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin. Dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu, kata Nabi, a'dhamuha ajron, pahalanya yang paling besar itu alladzi anfaqtahu ala ahli, yaitu dinar, duit, harta yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Nah niku Bapak Ibu sekalian, terus kita memberikan nafkah kepada keluarga itu pahalanya sangat-sangat besar, melebihi kita infak di jalan Allah, menolong fakir miskin, memerdekakan budak, itu kalah kabeh. Jadi itu kalau nafkah yang kita berikan kepada keluarga menika benar. Nah, itu benar. Itu begitu luar biasa. Makanya bergembiralah Bapak Ibu sekalian yang mencari nafkah dalam rangka untuk menghidupi keluarga, karena itu jalan tol ibaratipun untuk menuju surganya Allah. Begitu. Demikian juga umpamanya seorang istri memberikan nafkah kepada anak-anaknya juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu cerita yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halli ajrun fi bani Abi Salamah. Wahai Rasulullah, apakah aku juga mendapatkan pahala karena aku memberikan nafkah untuk anak-anaknya Abu Salamah? Walastu bitarikihim hakadha wa hakadha, dan aku tidak tega meninggalkan mereka itu. Innama hum bani, karena mereka juga anakku, kata Ummu Salamah. Faqala, maka Nabi bersabda, na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Ya tentu saja kamu mendapatkan pahala terhadap apa yang kau nafkahkan untuk mereka itu. Maka para istri memberikan nafkah untuk anak-anaknya juga mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam seorang istri tidak boleh kok kemudian dikekang di rumah saja. Tetapi seorang istri, terutama dalam konteks pemahaman agama di Muhammadiyah, dibebaskan untuk juga bekerja. Tujuannya apa? Supaya seorang istri itu memiliki kebebasan finansial, sehingga dia bisa berinfak, menafkahi anak-anaknya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena contohipun adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menika nggih bekerja sebagai seorang saudagar. Anak-anakipun Kanjeng Nabi Muhammad semuanya dinafkahi oleh Sayyidah Khadijah. Bahkan hartanipun Sayyidah Khadijah digunakan oleh Nabi untuk dakwah. Nah, ngoten. Terus ampun kleru Bapak Ibu sekalian, dalam memahami syariat ada sebagian orang yang memahami syariat wis pokoke kowe ning omah wae tak ingoni, enggak usah kerja. Wah, itu nyusahkan, susah niku Bapak Ibu sekalian. Ya kalau suaminya itu bisa hidup mampu dan kemudian hidup terus bersama dia. Kalau tidak, suatu ketika umpamanya suaminya ditimbali oleh Allah dahulu,
Sementara dia nggak bekerja, dulu suaminya yang bekerja penuh. Sementara anak-anaknya masih kecil, membutuhkan biaya. Gimana begitu kalau sudah ditinggal oleh suaminya, dia orang kerja, nggak biasa bekerja, sulit sekali untuk memulai usaha. Padahal anak-anaknya masih kecil. Ya terbiasa nggak bisa usaha, angel. Mulainya itu angel. Bingung. Biasanya cuma nyadong suaminya. Makanya di dalam pemahaman Muhammadiyah tidak begitu seorang istri dibebaskan untuk bekerja. Tujuannya apa? Kayak Ummu Salamah. Saya seperti Sayyidah Khadijah. Supaya juga berkontribusi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya nggak tahu namanya hidup orang itu, ya maunya kita itu berumah tangga kan hidup sampai tua. Tapi kadang-kadang tidak. Ya. Umur suami kadang-kadang umur 40, 50 sudah dipundhut ingatanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kan susah. Ya, seorang istri yang tidak biasa bekerja menika. Maka niki Bapak Ibu sekalian sebagai landasan bagi kita bahwa seorang istri bekerja di luar rumah nggih angsal, nggih pareng. Yang penting suami ridho menika. Dan suami juga paham, ampun gampang cemburuan nek kerja wonten luar menika. Ridho terhadap istri niku. Karena sama-sama dalam rangka untuk istri bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian doa malaikat untuk pemberi nafkah. Orang yang mencari nafkah di jalan Allah menghidupi keluarganya pun didoakan oleh para malaikat. Doanipun ngeten iki, Bapak Ibu sekalian, Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ini doanipun para malaikat. Jadi tiap pagi para malaikat itu datang kepada orang-orang mukmin yang mencari nafkah ataupun yang tidak. Kepada orang-orang mukmin yang mencari nafkah, malaikat itu dungane ngaten iki, Allahumma u'ti munfikun khalafa. Ya Allah, karuniakanlah kepada orang ini yang memberikan nafkah kepada keluarganya khalafa, yaitu pengganti. Maksudnya rezeki yang dia nafkahkan kepada keluarganya itu dilipat gandakan lagi, diganti dengan rezeki yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, kepada orang yang tidak memberikan nafkah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang pelit, nggak mau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, talafa, harta yang ia miliki, harta yang ia simpan, talafa, rusak, hancur, hilang. Ini doa tiap hari malaikat ketika pagi datang kepada orang-orang mukmin ngoten niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, terutama bagi para suami, para laki-laki, apapun pekerjaan kita harus bekerja. Ya. Apakah sedikit banyak hasilnya kita serahkan kepada Allah, tapi kita berusaha untuk bekerja. Karena bekerja itu merupakan tanggung jawab kita. Namanya bekerja sudah usaha. Yang namanya hasil itu kita serahkan kepada Allah. Allah membagi hasilnya kepada kita nanti. Yang penting kita sudah usaha. Niku konsepipun dalam syariat ngoten niku. Enggak perlu dipandang aku kerja apa, harus kerja apa. Gengsi. Mboten. Sing penting halal. Gara-gara si gengsi enggak mau kerja, wah itu malah nyusahke. Ngoten. Pokoknya kerja apa yang penting halal. Hasilnya besar kecil kita serahkan kepada Allah. Tapi kita niatkan kerja itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Insya Allah dengan demikian rezeki yang walaupun jumlahnya kecil itu menjadi barokah.
kepada hidup kita menjadi tenang, anak-anak kita menjadi solehah, istri kita menjadi qurrata ayun, soleh dan solehah juga. Nah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Itu insya Allah menyenangkan. Dan urip niku kan yang dicarikan menyenangkan. Hidup yang senang, tentram, sakinah, mawaddah. Apalagi nanti kalau kita bawa sampai kemudian akhirat. Nah, itu tujuan hidup kita, bukan seberapa besarnya, seberapa banyaknya rezeki menika. Tetapi proses itulah yang penting yang kita jalani, yang kita lalui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 7 ada kekhilafan, saya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan hadis-hadis ataupun ayat yang kita baca ini memberikan satu i'tibar, memberikan satu pelajaran bagi kita bersama, sehingga kita terus menjalani hidup ini sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimah